Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika pujian dan pengakuan datang dari pemain atau supporter sendiri, mungkin itu adalah hal biasa. Namun ketika pujian itu datang dari musuh bebuyutan, maka itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan bahwa tim itu memang layak juara. Itu back loh, kan pukulan telak buat. Tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Dia mania. Persib dan Persija itu bukan hanya tentang pertandingan dua tim sepak bola. Ini adalah perang kehormatan yang telah terukir dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia. Persib Bandung dan Persija Jakarta, dua raksasa yang tak hanya bersaing dalam teknik dan strategi, tapi juga dalam identitas, harga diri, dan fanatisme. Rivalitas mereka telah melewati batas lapangan hijau, menyusup ke setiap lorong kota, ke setiap nyanyian tribun, hingga ke urat nadi para pendukungnya. Di Bandung, jersey Persija adalah pantangan. Di Jakarta, mengenakan lambang maung pun bisa dianggap penghinaan. Ini bukan fiksi, ini adalah nyata. Saking panasnya atmosfer, para pemain yang hendak bertanding tak lagi turun dari bus biasa. Mereka dikawal kendaraan taktis, naik barakuda dan mini tank, seolah para pemain adalah prajurit yang hendak memasuki medan perang. Sebab setiap duel Persib versus Persija bukan hanya soal 3 poin, tapi soal siapa yang paling layak disebut raja di tanah air. Tak terhitung sudah berapa kali bentrokan pecah di masa lalu, entah itu di dalam stadion, di luar pagar, hingga di jalanan-jalanan kota yang menjadi saksi bisu kerasnya rivalitas ini. Bahkan sebagian supporter masih meyakini rivalitas ini mirip dengan rivalitas Indonesia-Malaysia. Bahkan yang paling ekstrim, tak masalah tak juara, yang penting jangan sampai kalah saat menghadapi Persib atau Persija. Ini adalah duel harga diri, pertarungan gengsi antar generasi. Dari makian yang menggema di tribun, hingga nyanyian penuh ejekan yang menyayat harga diri lawan. Semua menjadi bahan bakar rivalitas yang tak pernah padam. Para pendukungnya tak hanya menjadi penonton, mereka adalah pejuang, penjaga kehormatan, yang dengan lantang meyakini bahwa tim mereka adalah yang paling hebat, paling layak ditakuti, dan paling layak dijunjung tinggi. Dalam duel ini tak ada kata damai, tak ada ruang untuk keraguan. Hanya ada satu keyakinan mutlak di benak masing-masing kubu bahwa mereka lebih besar, lebih kuat, dan lebih pantas berdiri di puncak kejayaan daripada sang musuh bebuyutan. Lalu datanglah sebuah pernyataan yang mengejutkan, membungkam sejenak hiruk-pikuk rivalitas yang selama ini membara. Bukan dari sembarang sosok, tapi dari seorang pemimpin, ikon, dan tembok terakhir Persija Jakarta. Ya, dialah Andri Tani. Seseorang yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap Persib Bandung, kini berdiri di depan publik dan dengan lantang mengakui bahwa Persib lebih kuat, bahwa Persib layak juara, bahkan layak untuk meraih gelar back-to-back. Pengakuan dari Andri Tani ini tak lahir dari rasa kagum, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu tentang kejujuran dari seorang rival sejati. Bayangkan ketika pemimpin musuh bebuyutan saja mampu meninggalkan egonya, melepas gengsi yang selama ini membelenggu, kemudian pemimpin itu berdiri tegak memberi penghormatan kepada tim lawan, maka seharusnya kita pun belajar dari sikap itu. Dan teruntuk para supporter, ini adalah momen refleksi yang sungguh amat dalam. Jika timmu sedang terpuruk, jika rivalmu tengah berada di puncak kejayaan, maka akui saja. Tak perlu kekerasan untuk menunjukkan jika timmu lebih kuat. Tak perlu memaksakan kehendak agar supporter mengakui kalian yang paling jago. Cukup hormati kenyataan, karena itulah esensi dari rivalitas sejati. Saling menguji, saling mengakui. Dan saat itu dilakukan, bukan hanya satu kubu supporter yang akan memberikan respect, tapi seluruh kubu supporter klub di negeri ini akan langsung angkat topi. Apa yang diakui oleh Andri Tani tentang superioritas Persib Bandung dalam 2 musim terakhir bukanlah mukjizat yang jatuh dari langit. Itu adalah buah dari kerja keras, visi tajam, dan tangan dingin seorang arsitek di balik layar. Sosok yang datang ketika Persib sedang limbung, terpuruk, dan kehilangan arah. Sosok yang tak hanya mengulurkan tangan, tapi mengangkat, memikul, bahkan menggandeng tim ini untuk bangkit dari abu keterpurukan. Dialah Boyan Hodak. Di Liga 1 banyak pelatih yang jenius, banyak yang berpengalaman, dan banyak pula yang keras kepala. Tapi hanya sedikit yang bisa membentuk mental juara. Dan Boyan Hodak adalah satu dari yang sangat langka.
ia bukan hanya menjadi pelatih Persib, Boyan Hodak adalah pembentuk karakter. Di tangannya, pemain yang dulu diragukan kini bertransformasi menjadi pejuang baja. Ia membakar mentalitas anak asuhnya, membangun kekuatan bukan hanya di kaki, tapi di kepala dan dada para pemainnya. Coba kalian lihat, adakah pelatih lain di Liga Indonesia yang bisa segarang Boyan Hodak di pinggir lapangan, yang tak segan berteriak, memarahi, bahkan mengamuk demi semangat juang timnya. Tapi anehnya, di balik wajah keras itu tersembunyi sisi hangat yang tak kalah mengejutkan. Seseorang yang bisa tertawa lepas, bercanda dengan anak asuhnya, bahkan supporter, dan menciptakan kedekatan yang tulus. Dialah Boyan Hodak, pelatih beringas tapi manusiawi, pelatih yang keras tapi mencintai, galak tapi mengayomi. Sosok langka yang tak akan mudah kita temukan lagi di negeri ini. Pelatih seperti Boyan Hodak hanya satu, dan Persib beruntung memilikinya. Andri Tani memang menyebut kedalaman skuad Persib luar biasa, tapi mari kita jujur, Persib bukanlah tim dengan deretan bintang di semua lini, seperti tim-tim kaya lain di Liga 1. Kedalaman skuad Persib tak luar biasa dari segi nama, tapi luar biasa dari segi fungsi. Dan siapa dalang di balik semua itu? Bukan siapa-siapa selain sang maestro taktik Boyan Hodak. Boyan Hodak bukan hanya pelatih, tapi seorang seniman strategi. Ia tidak menunggu datangnya pemain bintang, ia menciptakan pemain bintang dari materi yang tersedia. Ia tidak menang dengan modal uang, tapi dengan keberanian untuk mengambil risiko yang tak terpikirkan oleh pelatih manapun. Ingatkah kalian di musim pertamanya di Persib? Saat itu Persib krisis gelandang bertahan. Hodak tak panik, ia tak mengeluh, ia justru mengeluarkan jurus gilanya. Ia memasang Ezra Walian, seorang striker murni di posisi gelandang bertahan. Bukan winger jadi back, bukan center back jadi gelandang, tapi striker jadi pemotong serangan lawan. Terdengar gila? Memang, tapi itulah Boyan Hodak. Dan yang lebih mencengangkan, taktik itu berhasil. Ini bukan sekadar rotasi, ini bukan sekadar improvisasi. Ini adalah langkah jenius dari pelatih yang berada satu level di atas kebanyakan pelatih lain di Liga 1. Boyan Hodak bukan hanya pelatih yang mengubah posisi pemain, ia mengubah cara berpikir kita tentang sepak bola. Inilah esensi dari pelatih sejati. Bukan hanya hebat di saat punya banyak opsi, tapi bisa menemukan solusi bahkan saat pilihan nyaris tak ada. Maka jika Persib hari ini kuat bukan karena sekadar kedalaman skuad, tapi karena Boyan Hodak yang mampu menyulap keterbatasan menjadi kekuatan. Lalu datanglah musim lalu, musim yang penuh luka. Musim yang menguji ketangguhan Persib Bandung sampai ke tulang sumsum. Satu persatu pemain utama bertumbangan. Deddy Kusnandar harus menepi, Rahmat Irianto pun menyusul. Dimas Drajat tak bisa melanjutkan perjuangan. Febri Haryadi bolak-balik ke meja pemulihan. Bahkan Rezaldi Hehanusa harus rela menepi lama karena cedera panjang. Dalam situasi seperti itu, tim lain bisa saja hancur. Tapi Persib tidak, karena mereka punya Boyan Hodak. Dengan segala keterbatasan, Hodak tak menangisi kehilangan. Ia bekerja, berpikir, dan bertindak. Ia menyusun ulang formasi seperti menyusun puzzle yang pecah. Dan bukan hanya berhasil, tapi membawa Persib menjadi juara, bahkan sebelum kompetisi benar-benar usai. Sebuah prestasi yang tak hanya mengejutkan, tapi membuktikan bahwa kekuatan Persib bukan terletak pada siapa yang bermain, tapi bagaimana mereka bermain. Hodak tak pernah membangun tim yang bertumpu pada satu nama, dua nama, atau sekadar pemain bintang. Ia membangun sistem, sebuah permainan kolektif yang tak tergantung pada kehadiran siapapun. Bukan bermaksud tak menghormati para pelatih sebelumnya, namun kita semua tahu, sebelum kedatangan Hodak, Persib adalah tim yang terlalu bergantung pada satu sosok, David da Silva. Kasarnya, strategi Persib kala itu hanya satu, begitu bola didapat, secepatnya oper atau bahkan long ball ke David da Silva. Semua harapan, semua beban kemenangan ditumpukan pada pundak satu pemain. Dan akibatnya saat DDS dikunci, dimatikan atau absen karena cedera, jangan berharap menang. Bahkan untuk sekadar seri pun terasa begitu sulit. Namun di tangan Hodak, wajah Persib berubah total. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi bola panik kepada satu orang. Yang ada hanyalah kerjasama. Yang ada hanyalah pola, sistem, dan mentalitas. Persib kini bukan lagi tim yang menunggu keajaiban dari satu bintang, tapi pasukan tempur yang semua elemennya siap bertempur kapan saja dan melawan siapa saja. Dan di balik semua ini, berdiri tegak seorang pria sederhana yang tak banyak bicara, namun menciptakan revolusi diam-diam di tubuh Maung Bandung. Dialah Boyan Hodak, sang penakluk liga, juga sang arsitek juara. Satu lagi warisan besar yang ditinggalkan Boyan Hodak untuk Persib Bandung adalah bagaimana ia berhasil menjembatani dua kutub yang biasanya sulit dipadukan, pemain muda dan pemain senior. Di tangan pelatih biasa, perbedaan generasi bisa menjadi celah, bahkan jurang.
tapi tidak bagi Hodak. Ia bukan hanya menyatukan dua generasi, ia membuatnya menyatu dalam satu tubuh, satu jiwa, satu semangat yang sama. Lihat saja bagaimana Kakang, Ferdiansyah, Beckham, dan pemain-pemain muda lainnya tampil di musim lalu. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap, bukan juga sekadar pemain lapis kedua. Mereka adalah bagian penting dari mesin kemenangan Persib. Mereka berani, mereka percaya diri, dan yang paling penting mereka punya rasa hormat yang luar biasa kepada senior mereka. Tapi itu tak terjadi begitu saja. Hodaklah yang menciptakan ruang itu. Ruang di mana yang muda tidak merasa takut dan yang tua tidak merasa terancam. Ruang di mana semua saling menopang, saling mendengar, dan saling belajar. Hodak bukan sekadar pelatih taktik. Ia adalah pemimpin yang membentuk karakter. Ia membangun tim bukan hanya di lapangan, tapi juga di ruang ganti, di ruang makan, bahkan di ruang batin para pemainnya. Ia seperti menanamkan prinsip bahwa yang muda harus haus akan ilmu, dan yang senior harus rendah hati untuk membimbing. Hasilnya terlihat jelas. Di bawah komandonya, Persib tak lagi terbagi dalam kelompok usia. Semua menjadi satu kekuatan, satu keluarga besar Maung Bandung. Ini bukan hal remeh. Di Liga sekeras Indonesia tidak banyak pelatih yang bisa mengelola ego, usia, dan pengalaman menjadi harmoni yang kokoh. Tapi Hodak mampu. Ia bukan hanya menyatukan generasi, ia membangun sebuah dinasti. Dan dari dinasti itulah lahir juara sejati. Bukan karena materi pemain semata, tapi karena kebersamaan yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Di tangan Hodak, Persib bukan hanya kuat secara taktik, tapi juga kuat secara ikatan. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang justru menjadi pembeda utama antara tim biasa dan tim juara. Kembali ke pembahasan kita di awal tentang pujian dari Andri Tani. Dalam dunia sepak bola, pujian dari tim sendiri adalah hal yang wajar. Namun pengakuan dari seorang rival, itulah yang paling berat nilainya. Karena di balik setiap kata, tersimpan rasa hormat yang lahir dari pertarungan sengit, dari keringat dan luka di medan laga. Apa yang diucapkan oleh Andri Tani, kapten tim rival yang selama ini berdiri di sisi berseberangan, bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah bentuk penghormatan, pengakuan tulus atas kekuatan, kedewasaan, dan dominasi Persib dalam 2 musim terakhir. Sebuah kalimat yang jika diucapkan oleh seorang kawan, mungkin hanya akan menjadi angin lalu. Tapi karena datang dari seorang lawan, ia berubah menjadi segel pengesahan bahwa kejayaan Maung Bandung adalah sesuatu yang tak bisa disangkal, bahkan oleh mereka yang setiap musim ingin menjatuhkannya. Andri Tani menunjukkan bahwa rivalitas tak harus dibangun dari kebencian. Ia menunjukkan kepada kita semua bahwa sportivitas adalah bagian dari sepak bola modern. Dan bahwa kedewasaan seorang pemain tak hanya diukur dari kemampuan menjaga gawang, tetapi juga dari keberanian mengakui kehebatan lawan. Pengakuan ini bukan sekadar momen sesaat. Ini adalah warisan sejarah, sebuah titik dalam catatan panjang rivalitas yang seharusnya menjadi lebih sehat, dewasa, dan lebih kompetitif di masa depan. Karena pada akhirnya, rivalitas yang baik bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang mampu membuat lawan mengangguk dan berkata, "Kau memang layak." Dan hari ini, saat seorang rival berkata demikian kepada Persib, maka dunia pun tahu bahwa Persib memang pantas berdiri di singgasana.